Wulan terus mendaki jalan setapak kuno menuju puncak gunung angkasa. Perjalanan itu terjal, dingin, dan sunyi. Ia tahu ia hanya punya sedikit waktu sebelum Ki Jaladara berhasil mengalahkan harimau hitam dan menyusulnya. Jimat batu langit di tangannya terasa semakin dingin, seolah energinya benar-benar terkuras. Setelah mendaki selama hampir 2 hari tanpa henti, dengan bekal yang semakin menipis, Wulan akhirnya mencapai sebuah dataran tinggi yang diselimuti kabut tebal dan bau belerang yang samar. Di tengah dataran itu, berdiri sebuah gubuk kayu sederhana, dikelilingi oleh tumpukan besi dan perkakas tempa. "Ini pasti tempatnya," bisik Wulan. Ia berjalan ragu-ragu menuju gubuk itu dan mengetuk pintunya. "Masuklah. Aku sudah menunggumu," Wulan dari Kembang Setra, sebuah suara yang dalam dan tenang menyambutnya. Wulan terkejut. Bagaimana pria itu tahu namanya? Ia masuk dan menemukan gubuk itu bersih namun penuh dengan peralatan tempa. Di dekat tungku yang kini dingin, duduk seorang pria tua bertubuh kekar dengan janggut putih panjang. Matanya tertutup perban kain hitam. Ia adalah Kiai Jagat, penempa senjata suci yang legendaris. Wulan berlutut hormat. "Kiai, hamba mohon bantuan. Desa kami telah jatuh ke tangan Ki Jaladara. Jimat batu langit telah redup." Mbah Sarwo. Mbah Sarwo sudah tiada, Wulan tak kuasa menahan air matanya. Kiai Jagat menghela napas panjang. "Aku tahu, Nak. Aku bisa merasakan pergerakan kegelapan di bawah sana. Energi jimat batu langit yang kau bawa kini hampir mati. Apa yang harus kulakukan? Bisakah jimat ini diselamatkan?" Tanya Wulan putus asa, menyodorkan jimat batu langit. Kiai Jagat mengambil jimat itu. Jari-jarinya yang kasar memegang batu itu dengan hati-hati. Meskipun buta, ia seolah bisa melihat energinya. "Jimat ini tidak bisa diselamatkan, Nak. Jimat batu langit hanya bisa berfungsi jika desa itu masih memiliki cahaya hati yang kuat." Setelah Mbah Sarwo pergi, kegelapan terlalu pekat, jelas Kiai Jagat. Namun, ada cara lain untuk mengalahkan Ki Jaladara. Wulan mendongak, matanya penuh harap. "Apa itu, Kiai?" "Kau tidak akan bisa mengalahkan kegelapan dengan perlindungan, Nak. Kau harus melawannya dengan pedang cahaya," kata Kiai Jagat, lalu menunjuk ke sudut gubuk. Di sudut itu, berdiri tegak sebuah pedang yang tertutup selubung kain usang. Pedang itu adalah saber pusaka Sang Bintang Jatuh. "Aku menempanya dari pecahan meteor suci. Itu adalah satu-satunya senjata yang mampu membelah wujud asli Ki Jaladara," jelas Kiai Jagat. "Namun, pedang ini hanya akan bereaksi terhadap orang yang memiliki tekad paling murni, yang bersedia mempertaruhkan segalanya untuk cahaya. Hamba akan melakukannya," seru Wulan tanpa ragu. "Bagus," Kiai Jagat tersenyum tipis. "Tapi ada satu syarat. Pedang itu membutuhkan energi murni untuk diaktifkan, energi yang setara dengan jimat batu langit." Kiai Jagat meletakkan jimat batu langit di atas meja tempa. Untuk menghidupkan pedang pusaka, jimat ini harus dihancurkan dan dilebur menjadi energi murni. Wulan terdiam. Menghancurkan peninggalan satu-satunya dari desanya terasa menyakitkan, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Ia mengangguk pelan. "Lakukan, Kiai." Kiai Jagat menghela napas. Dengan tangan yang ajaibnya tangkas, ia mulai memproses jimat batu langit. Tiba-tiba, api di tungku yang tadinya pada menyala sendiri, memancarkan cahaya biru terang. Kiai Jagat memasukkan jimat itu ke dalam api. Batu kuno itu perlahan meleleh, berubah menjadi cairan emas bercahaya. Cairan itu kemudian ia tuangkan ke mata pedang yang telah disiapkan. Ketika cairan emas menyentuh bajea, gubuk itu dipenuhi suara gemuruh dan cahaya putih menyilaukan. Pedang pusaka Sang Bintang Jatuh kini telah terisi. Kiai Jagat mengambil pedang itu dan menyerahkannya kepada Wulan. Begitu tangan Wulan menyentuh gagangnya, pedang itu bergetar hebat. Selubung kainnya terlepas, memperlihatkan mata pedang yang berkilauan dengan cahaya bintang. Wulan merasakan gelombang kekuatan luar biasa menjalar di lengannya. Tepat pada saat itu, asap hitam pekat mulai merembes masuk melalui celah-celah pintu dan jendela gubuk. Suara serak yang familiar terdengar dari luar. "Aku tahu kau di sini, gadis kecil. Dan aku tahu kau telah mengorbankan jimat itu. Ki Jaladara telah tiba." Kiai Jagat berdiri tegak, menghadap pintu. "Sudah waktunya, Nak. Jangan takut."
Pedang itu kini adalah cahayamu. Pintu gubuk meledak, hancur berkeping-keping, dan Ki Jaladara masuk. Di belakangnya, kabut gelap mulai menyebar di puncak gunung. Wujudnya kini jauh lebih menakutkan, matanya merah menyala penuh kemenangan. Pertarungan berakhir di sini, penempat tua. Raung Ki Jaladara, lalu meluncurkan serangan energi hitam ke arah Kiai Jagat. Kiai Jagat tidak menghindar. Ia hanya berdiri diam. Lari, Wulan. Bawa pedang itu. Pintu keluar rahasia ada di belakang tungku. Jangan sia-siakan pengorbanan kita. Perintah Kiai Jagat. Wulan terkejut, namun ia mengerti. Pengorbanan Kiai Jagat adalah untuk memberi Wulan waktu. Dengan mata berkaca-kaca, Wulan membalikkan badan dan bergegas ke belakang tungku, mencari pintu rahasia. Saat ia berhasil membuka pintu itu, ia mendengar suara benturan keras dan raungan amarah Ki Jaladara. Kiai Jagat telah berhasil mengalihkan perhatian Ki Jaladara. Wulan melompat masuk ke dalam terowongan rahasia, memegang erat pedang pusaka yang kini bersinar. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ia harus membalas pengorbanan semua orang dan menghadapi iblis itu. Dengan pedang pusaka di tangan, akankah Wulan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Ki Jaladara di sarangnya sendiri? Bersambung ke episode 4.